Halo, ketemu lagi dengan si Koma dalam channelnya Sehat Jiwa. Kali ini video nomor 44 judulnya Salahin Diri Sendiri / Kasihan Pengidap di Indo, pengidap penyakit jiwa di Indo. Tiap kali gua ngobrol sama mereka yang sudah mengidap penyakit jiwa di Indo, terutama yang keturunan ya, 99% orang-orang di sekitar mereka selalu menghakimi mereka. Padahal mereka-mereka yang kita kasih tahu udah sangat sukses dalam hal ekonomi, sudah sangat pintar, sarjana-sarjananya sudah hebat-hebat. Gimana orang-orang yang di kampung-kampung yang gak berpendidikan misalnya? Seperti yang gue bahas di video terutama nomor 41 bahwa misalnya genetik itu ada yang depresi itu aja ya, ada yang genetik, ada yang bukan genetik. Yang genetik itu apinya udah ada ya, di kromosomnya di dalam tubuh kita, di dalam DNA kita namanya 23P, 25-26 yang sangat merusak ini. Jadi seperti kanker yang turunan itu udah ada dalam diri kita, dalam sel-sel DNA kita. Dan tentunya ini akan jadi tambah bahaya kalau ditambah lagi dengan penyakit-penyakit berat lainnya, ditambah penyakit yang mematikan ya, mulai dari kanker, jantung, sekarang ada COVID, barangkali jatuh, tulangnya patah, nggak bisa jalan, kena kecelakaan, matanya buta, penyakit ginjal, semua ya, diabetes, penyakit darah tinggi ya. Terus ditambah lagi, kurang beruntung lagi, ditambah lagi dia ada penyakit jiwa turunan lainnya, mulai dari OCD, bipolar, sampai kayak gua ya. IED sama BPD keluar, itu turunan semua, bukan salah gua. Nah, dengan pengetahuan yang kurang, kalau kita malah dihakimi dengan orang-orang di sekitar kita, dan pengetahuan kita yang kurang, kita akan mulai menyalahin diri sendiri, dan inilah yang akan membuat kita makin parah. Api pemicu yang paling besar kalau bagi gua ya, pengalaman pribadi gua itu nyalahin diri sendiri. Ya karena orang-orang di sekitar kita juga nyalahin kita, nambah-nambah nanti kita. Ada yang karena frustasi mereka lari ke narkoba atau ke substance abuse seperti alkohol, rokok, bahkan kopinya ditambah dosisnya tuh sangat berat. Lalu tiap 3 jam kalau nggak minum kopi kental itu mereka jadi seperti frustrasi. Ada yang lari ke pornografi. Bahkan ada yang kebablasan ya. Jadi gila, mati, bunuh diri, atau jadi violence. Jadi bukan hanya bunuh diri sendiri tapi juga melukai orang lain. Akibatnya semuanya jadi tambah stres dan tambahlah penyakit-penyakit lain yang tadinya nggak ada. Kan tahu kan stres itu menimbulkan banyak penyakit lainnya. Dan penyakit-penyakit jiwa yang tadinya nggak ada jadi tambah banyak. Dan sekali lagi gue bukan dokter ya, gue cuma pasien. Tapi semua yang gue uraikan di semua video gue ini nggak ada satupun yang gue lebay-lebayin, nambah-nambahin dari diri sendiri. Kalau ini bukan hanya pengalaman pribadi gua, ditambah lagi semua research gua selama di Amerika. Karena pengetahuan di Amerika tentang penyakit jiwa itu sangat dalam, luas, dan bagus. Itulah salah satunya alasan kenapa gua bikin channel ini. Karena gak banyak orang yang memang bisa membaca atau research dalam bahasa Inggris. Jadi faktor menyalahkan diri sendiri ini sangat bahaya coy, oke? Jadi kalau lu penderita ya, biasanya lu cerita ke orang lain, mereka langsung tuh keluar, belum apa-apa aja padahal udah lu kasih tahu data-data dari research di negara-negara maju, bahkan udah lu kasih link ke mereka, nggak baca, nggak buka, atau buka, baca, tapi cuek. Mereka-mereka ini orang-orang yang ogah cari tahu atau kelompok-kelompok moron ya, atau kita sebutnya kalau di Indonesia kelompok bumi datar. Mereka dengan mudahnya langsung menghakimi, itu sih mindsetnya. Atau kadang-kadang yang lebih halus ngomongnya, gua sih orangnya enggak punya ambisi, pengen lebih. Makanya jadi orang kita harus bertuhan. Iman kita harus kuat, harus banyak berdoa. Itu setan. Nah untuk orang-orang yang menghakimi kita-kita yang punya penyakit jiwa seperti ini, kita kasih mereka, kalau gue usulin nih, kita kasih mereka racun obat yang mereka kasih kita ini. Kita balikin ke mereka. Jadi gini loh, misalnya lu cerita ya, gue ini depresi dan ada bawaan-bawaan bunuh diri. Mereka langsung kan keluar kan. Makanya jadi manusia gue tuh orangnya gak mau deh punya ambisi. Makanya bertobatlah, bertuhanlah, banyak-banyak berdoalah, ke gereja lah dan sebagainya. Untuk orang-orang yang seperti ini, lu langsung bilang begini, kalau gitu kenapa lu patah pinggang kemarin lu jatuh? Terus kan mereka pasti balas, bilang, maksud lu apa? Atau kalau mereka-mereka yang punya diabetes lah, penyakit-penyakit lainnya deh, kanker jantung atau patah pinggang, saraf urat, kebentur, jerawatan, apa aja deh. Lu balesin seperti itu. Nah kenapa lu kemarin kalau gitu jerawatan? Nah mereka kan bales, emangnya maksud lu apa? Gua gak ngerti. Loh,
Lu kan bilang kalau gitu jerawat lu nggak mungkin keluar dong, atau diabetes lu nggak mungkin mengidap dong, atau anak lu nggak mungkin kena kanker dong yang kemarin itu paru-parunya kena kanker atau kena paru-paru basah atau kena COVID. Kan lu orang udah nggak punya ambisi, hidupnya udah bertuhan, ke gereja, bertobat, beriman. Kenapa lu bisa kena diabetes? Kenapa si anak lu itu bisa kena paru-paru basah atau kena kanker paru-paru? Atau kena masalah jerawatan, atau kemarin patah tulang, atau kemarin ketabrak motor? Nah, disinilah mereka mulai akan melek. Dan kalau mereka benar-benar orang baik, mereka pasti bilang, gue tetap nggak ngerti maksud lu apa. Baru lu jelasin, ya sama coy, kan gue udah bilang sama lu, penyakit depresi gue ini genetik dan disebabkan oleh kromosom 23p25-26. Jadi gue tuh punya pikiran bunuh diri itu bukan karena gue kurang bertuhan, kurang bertobat, kurang ke gereja, atau punya ambisi untuk lebih. Nah, disinilah mereka akan mulai mengerti tentang penyakit jiwa. Setuju dong coy, setuju dong sama cara gue dong. Daripada kita selalu berada di sisi yang diserang, mendingan sekali-sekali kita berada di sisi penyerang. Jadi kayak main football, kadang-kadang kita berada di defense, kadang-kadang kita berada di offense. Jangan takut kalau mereka akhirnya jadi ngeblok lu. Bagusan malah jujurnya diblok orang-orang seperti ini. Oke coy, sekali lagi ya, jangan nyalahin diri sendiri ya. Ini bukan karma lu, bukan karma orang tua lu, bukan karena lu jahat. Kalau lu udah bener-bener melakukan semuanya yang baik, mulai dari diet, olahraga, dan sebagainya, dan berusaha baik, bertuhan, beriman, dan sebagainya, jangan lagi mencari-cari kesalahan diri sendiri, karena ini akan membuat lu frustasi dan makin terbelit di dalam penyakit ini. Oke, sekian dulu ya. Makasih, permisi. Bye.